Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Nur. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oh, Baik, Bu. sehat Bu, tapi Alhamdulillah lapar. sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Cahyo belum online Bu. Cahyo Oh belum ya. online. Ya. Sambil kita Masih tunggu tidur Cahyo, mungkin, marilah. Bu. Oh iya. Sambil tunggu teman yang lain, marilah kita buka pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Doa kami persilahkan. Selesai? Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks negosiasi. Kompetensi dasar untuk hari ini yaitu mengenai mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Nah, untuk pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai materi mengenai teks eksplanasi. Tentunya ini materi yang baru untuk kalian karena kalian kan kelas 10, jadi hari ini kita mempelajari mengenai teks negosiasi. Jadi kalian hari ini harus bisa menganalisis ciri teks negosiasi, memeriksa cara penyampaian pengajuan penawaran, dan menjelaskan cara tercapainya persetujuan. Apa yang kalian ketahui tentang teks negosiasi? Adakah yang sudah tahu? Teks negosiasi Apa adalah Mbak Fahmi? teks untuk mencapai kesepakatan apa bukan ya Bu? Ya, ini teks untuk mencapai kesepakatan dalam kegiatan tawar-menawar. Ya, menawar, Bu. Ya, nah materi tujuannya tadi itu sudah saya jelaskan. Materinya ini bisa kalian baca. Silahkan kalian amati videonya. Habis ini kan ada videonya. Itu sudah saya bagikan di Google Classroom kalian. Silahkan kalian amati videonya. Setelah kalian amati video ini, tentunya kalian akan mengetahui apa yang namanya negosiasi tadi, kemudian ciri-cirinya, bagaimana syarat untuk mencapai persetujuan, dan bagaimana cara menyampaikan suatu penawaran. Nah, bisa saya beri waktu 10 menit untuk mengamati video negosiasi. Sudah menyaksikan tayangan video tersebut? Sudah Ya. Bu. Ya. Masih lagi. Mas sekarang tanya Pak, yang boxing gen Panama itu Yang disepakati dalam video tersebut yaitu apa anak-anak? Yaitu mengenai tawar-menawar harga handphone. Nih, yang melakukan kesepakatan tadi ada berapa siswa anak-anak? 2. Ada 2. Ada 2. Sepertinya tadi ada 4 ya. Yang 2 mungkin ngumpet kali ya. Oh iya, 4. Oh iya. Setelah kalian menyaksikan tayangan tersebut, kalian tertarik tidak untuk membuat video kesepakatan seperti tadi? Bu, apakah video negosiasi harus berisi tawar-menawar? Iya, video negosiasi itu harus berisi mengenai tawar-menawar, entah itu harga ataupun itu kesepakatan. Oh, berarti kalau videonya misalnya saya mau buat video antara guru dan siswa yang menyepakati waktu pengumpulan tugas, boleh nggak itu Bu? Boleh sekali, karena itu kan Oke. ada tawar-menawar mengenai waktu pengumpulan tugas. Ya, itu nanti kalau kalian ingin membuat video, itu temanya bebas anak-anak.
Siap, Bu. Nih, kesepakatan itu adalah hal yang penting dalam bernegosiasi. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, silakan secara berkelompok antara Mbak Fahmi dan Mbak Siti, silakan untuk mengamati dua teks berikut, sehingga kalian bisa mengetahui mana yang namanya teks negosiasi, mana yang hanya teks dialog biasa. Nih, ini yang pertama yaitu teks dialog antara Tony, Linda, dan Norman beserta Ami. Nah, kemudian yang kedua yaitu percakapan antara wali kelas dengan ketua kelas yang berkaitan dengan rencana studi wisata. Ini antara wali kelas dan ketua kelas. Silakan saya beri waktu untuk berdiskusi untuk memahami teks ini 5 menit. 5 menit cukup ya anak-anak? Cukup. Cukup. Nah, saya rasa sudah 5 menit untuk memahami dua teks tersebut. Silakan, ada beberapa pertanyaan yang ada di sini, di dalam Google Classroom yang sudah kalian dapatkan. Silakan kalian diskusikan. Nah, ini silakan kalian diskusikan beberapa pertanyaan ini selama 10 menit. Nah, silakan kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian. Coba untuk Mbak Fahmi, rumuskanlah ciri-ciri teks negosiasi menurut bahasa kalian sendiri. Apa rumus teks negosiasi tersebut? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut saya ya, Bu. Ya. Ciri-ciri teks negosiasi adalah ada penawaran dan ada kesepakatan. Ya, kalau menurut Mbak Siti apa Mbak Siti? Sama, Bu. Ada penawaran, terus pada akhirnya ada kesepakatan yang terbaik menurut kedua belah pihak. Ya, ini kita bisa mencocokkan dengan jawaban yang sudah ada. Seperti tadi ini ada ciri-cirinya, yaitu menghasilkan kesepakatan tadi. Kemudian ya, yang terakhir yaitu ini memprioritaskan kepentingan bersama dan adanya tujuan praktis. Yang termasuk teks negosiasi yaitu teks yang kedua karena ada tawar-menawar. Nah, ini adanya sikap yang sopan dan menghargai, yaitu antara ketua kelas dan wali kelas. Nah, untuk itu, ada yang ingin bertanya mengenai pelajaran hari ini, mengenai teks negosiasi, mengenai ciri-ciri, kemudian mengenai syarat terjadinya kesepakatan, cara penawarannya? Tidak, Bu. Oh ya, kalau Tidak, tidak, Bu, sudah jelas. ya, bisa kita simpulkan pelajaran hari ini, yaitu yang pertama, ciri teks negosiasi itu ada 4, yaitu menghasilkan kesepakatan, mengarahkan pada tujuan praktis, memprioritaskan kepentingan bersama, dan merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Kemudian yang kesimpulan yang kedua yaitu cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, yaitu ada 3, harus bersikap sopan, tidak menekan pihak lain, dan adanya alasan yang masuk akal. Kemudian, nah ini terakhir, materi yang terakhir yaitu syarat tercapainya persetujuan, yaitu dilakukan dengan santun, tidak ada tekanan atau paksaan, saling menguntungkan, dan kesepakatannya bersifat praktis dan bisa diterapkan. Nah, untuk itu silahkan LKPD yang sudah kalian dapatkan bisa kalian buka. Nih, silahkan kalian baca LKPD-nya. Ini ada percakapan antara pemilik usaha dan orang IT. Silahkan kalian jawab soal-soal yang berkaitan dengan dialog tersebut. Silahkan nanti dikumpulkan lewat Google Classroom. Yang akan datang kita akan mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Untuk itu, kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.